Selamat pagi anak. Aturan pangan jalin. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak. Oke, silakan Pak cek antara kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama SK Puspayanti, Sugiantari, Rehan Dini, tidak Ayu, Pande Era Sintia, Sang Ayu Putra Suandewi, Medita, Ikomang Agus Darsana, ini sakit ya. Linda Wayuni, Iwayan Budi, Wayuni, terakhir Sofi Antari. Dan untuk kehadiran kalian cuma Agus Darsana ya yang tidak hadir. Nah, kita berharap doakan bersama, mudah-mudahan kedepannya Agus Darsana cepat sembuh sehingga bisa bergabung dengan kita. Ya. Kemudian anak-anak silakan persiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Meja ditata dengan rapi, persiapkan buku. Silakan. Ya, apa kalian begini kan? Sehat? Bisa sudah mulai pembelajaran? Bisa ya. Kalau sudah bisa, anak-anak, kemarin kita belajar apa anak? Kalau boleh tahu? Kita belajar tentang teks prosedur. Oke, langsung saja Pak mulai. Perhatikan tampilan di slide anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar masih mengenai teks prosedur, ya. Itu mengacu kepada pertama adalah setelah menanggapi teks prosedur, peserta didik dapat melakukan telah upload teks prosedur, ya, secara tertulis, secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah menanggapi teks prosedur, peserta didik dapat melakukan telaah kaidah bahasa teks prosedur secara tertulis, secara tepat dan benar. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah kalian ataupun kita akan belajar menyimpulkan struktur dan teks prosedur secara tepat dan benar. Nah, oke, sebelum kita lanjut Pak mau merefleksi kembali pembelajaran yang kita pertama pada pertemuan pertama. Kira-kira kita belajar apa anak? Masih ingat? Ya, kita belajar mengenai pengertian teks prosedur. Kemudian apa lagi? Tujuan, jenis teks dan ada yang masih ingat enggak? Teks prosedur itu apa anak? Coba katakan. Ya, Eka Puspayanti. Pengertian teks prosedur adalah teks yang isinya memberikan informasi atau petunjuk kepada orang atau pembaca untuk melakukan, menggunakan dan membuat suatu hal hingga memperoleh hasil yang tepat dan benar. Iya, betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk lanjut. Kira-kira tujuannya
Supaya nanti ya. Tujuannya memberikan petunjuk kepada pembaca untuk melakukan, menggunakan, dan membuat suatu hal hingga memperoleh hasil akhir yang tepat dan benar. Ya, bersama Nana ya. Dari definisi, kemudian tujuannya. Pada intinya, dia memberikan petunjuk ataupun memberikan pedoman. Terkait dengan jenis teksnya, ada yang masih ingat? Ya, silakan, Pandi. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Iya, cerdas sekali Pandi, terima kasih. Kemudian, apalagi yang kita kaji nak? Bagian isi dari teks prosedur. Apa saja dilihat dari isinya? Terdiri atas satu adalah pernyataan umum, kedua adalah tahapan. Oke, demikian anak-anak pembelajaran yang kita sudah laksanakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu adalah struktur teks prosedur. Dan anak-anak, materi mengenai teks prosedur itu sebenarnya adalah materi yang berkelanjutan. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai pernyataan umumnya, kemudian kita belajar mengenai tahapan. Ya. Nah, sekarang kita mendalami kembali terkait dengan teks prosedur. Mengingat ini sangat penting sekali pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktiknya kehidupan sehari-hari kita akan belajar, ya, pasti akan melakukan sebuah prosedur. Sebelum lanjut, ada pertanyaan tidak? Silakan Sofi. Apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam teks prosedur? Syarat dari teks prosedur. Oke, Pak tulis ya. Yang pertama, syarat teks prosedur dari Sofi. Kemudian, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Sofi? Silakan, Linda. Menurut saya, syarat yang harus dipenuhi dalam teks prosedur adalah bagian isi yang lengkap meliputi pernyataan umum dan tahapan-tahapan disertai struktur yang lengkap. Isi, berarti jawabannya adalah dikatakan isinya, ya. Kemudian ditambah dengan struktur. Ini nah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada mana? Silakan Sugiantari. Apa saja struktur yang ada pada teks prosedur? Struktur dari teks prosedur. Ya, ini yang ditanyakan oleh Sugiantari. Kira-kira materinya sudah dibaca bukan? Ada yang bisa menjawab struktur yang terdapat dalam teks? Ya, Suandiri. Menurut saya ada 3, yaitu tujuan, material, dan langkah-langkah. Ya, dijawab tujuan, material, dan langkah-langkah. Demikian cukup ya untuk 2 pertanyaan. Terkait dengan jawabannya bagaimana, Nak? Setuju kalian? Setuju ya. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Sofi, syarat sebuah teks prosedur. Ya, kemudian yang dijawab adalah isi dan strukturnya. Kemudian yang kedua, struktur teks prosedur. Itu adalah 3, ada tujuan, material, dan langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya, ya, Pak sampaikan yang pertama, ya. Struktur tes prosedur itu sesuai dengan pertanyaan dari Sugiantari, ya, itu terdiri atas 3, ya, ada tujuan, ada material, dan ada langkah-langkah. Nah, yang perlu Pak tekankan kembali,
terkait dengan tujuan. Untuk tujuan itu berisikan manfaat ataupun tujuannya dari pembuatan teks prosedur tersebut akan atau hasil akhir yang akan dicapai. Itu terkait dengan tujuan. Artinya manfaat yang diperoleh dalam membaca sebuah teks. Ya, rasa-rasanya kalau sebuah teks itu, ya, orang itu akan memiliki minat membaca apabila dia akan merasa mendapatkan suatu manfaat ataupun tujuan. Dan itu kedua adalah material. Untuk material itu berisi mengenai bahan atau alat yang dibutuhkan, tapi tidak semua teks yang tidak dalam tanda kutip, tidak semua teks prosedural yang menggunakan material. Dan pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Puspayanti, itu kan teks prosedural kan ada 3, ya, memberikan pedoman untuk melakukan, menggunakan, dan membuat. Nah, untuk material ini difokuskan kepada kegiatan membuat. Berbeda hanya dengan ketika kalian melakukan ataupun menggunakan, barangkali tidak semua menggunakan material. Dan sejenak, ya, ingat itu material hanya digunakan pada teknologi dalam proses membuat suatu hal. Sip? Lanjut, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini mengacu kepada runtutan proses pembuatan ataupun melakukan ataupun menggunakan dari tahap pertama sampai tahap ke akhir. Itu masuk ke struktur yang ketiga. Itu adalah langkah-langkah. Sudah? Apabila sudah, lanjut anak-anak. Pak, tampilkan sebuah teks. Apa judulnya, anak? Cara membuat lipat campur. Ya, ini sesuai dengan jurusan kalian, tata boga. Ya, kan yang berhubungan dengan makanan. Dah. Dilihat dari strukturnya, anak. Coba kalian amati pada paragraf pertama, ya, yang berbunyi, bisa dibaca anak? Bisa. Coba Dayu baca, silakan Dayu. Lipat sandok merupakan salah satu makanan khas Bali. Ya. Kemudian lanjut. Bahan-bahannya ketupat atau lipat lontong, sayur rebus seperti kacang panjang, toge, dan kangkung. 3. Kacang tanah yang sudah digoreng. 4. Tahu yang sudah digoreng. 5. Kecap manis petis gula merah. 6. Setengah siung bawang putih. 7. 3 buah cabai. 8. Kencur garam. 9. Jeruk limau. 10. Kerupuk. Ya. Kemudian Cara pembuatannya: pertama, ulek-ulek kacang tanah, gula merah, kencur, bawang putih, cabai, garam, dan petis pada cobekan sampai halus. ya. Kedua, setelah itu tambahkan air secukupnya dan sedikit perasan jeruk limau. 3. Potong-potonglah ketupat dan tahu ke dalam cobek yang berisi bumbu halus. 4. Tambahkanlah sayuran ke dalam cobek, kemudian aduk hingga merata. Ya. 5. Sajikan lipat di atas piring, kemudian tambahkan sedikit kecap manis di atasnya dan kerupuk. Oke. Sudah ya, bisa dibaca ya secara jelas, anak. Apabila sudah, kita lanjut, nak, ya. Langsung Pak tampilkan. Yang pertama, nak, kalian bisa melihat pada paragraf pertama itu masuk ke struktur tujuan. Ya, tujuan itu mengacu kepada Pak sudah pernah singgung sebelumnya. Ada sebuah pernyataan umum dan ada kalimat-kalimat yang menyatakan
apa tujuannya. Nah, itulah yang dipentingkan oleh pembaca sebagai bentuk asal akhir nanti. Ya, sehingga kalau sudah jelas dipahami, merasa ada manfaatnya, otomatis pembaca yang membaca itu akan merasa memiliki manfaat dan mengikuti petunjuk kalian ataupun prosedur yang kalian tulis. Ya. Kemudian masuk ke material. Struktur yang kedua, material itu adalah mengacu kepada bahan-bahan yang diperlukan dalam hal ini, sesuai dengan judul, cara membuat tepat contoh. Berarti apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan bisa memberikan makanan tepat contoh. Dan nah kemudian yang terakhir itu adalah langkah-langkah. Ini adalah langkah-langkah mengacu kepada prosesnya. Nah, dan prosesnya itu diterangkan dari awal sampai akhir secara runtut. Kalian tidak boleh nanti diacak begitu, tidak. Ya, dan itu terkait dengan struktur teks prosedur. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Wahyuni. Apakah boleh teks prosedur menggunakan bahasa pergaulan? Teks prosedur menggunakan bahasa pergaulan. Nah, teks prosedur menggunakan bahasa pergaulan. Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak dari pertanyaan Wahyuni? Oke, silakan Dayu. Menurut saya tidak, karena bahasa teks prosedur tersebut harus efektif. Bahasa teks prosedur harus efektif. Bagaimana dengan yang lain? Dikatakan harus efektif. Yang lain bagaimana? Setuju tidak? Setuju ya. Pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya sebuah teks prosedur itu, ya, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu kuncinya, ya. Tidak mesti selalu dikatakan efektif, harus berpedoman ini EYD dan misalnya atau KBBI, ya boleh, ya. Kalau kebakuan, dia memang, ya, kata-kata ataupun diksi yang digunakan harus baku, ya. Tetapi pada prinsipnya dia harus komunikatif, ya, bisa diterima oleh pembaca, gitu. Biar kalau semua menggunakan kata baku, gitu kan kaku sekali nanti, dan kaku nanti teksnya. Nah, di sana sehingga perlu dikombinasikan bahwa prinsipnya baik dan benar. Dan setelah, ya, itu terkait dengan bahasa Wahyuni, bahwa bahasa itu kuncinya adalah baik dan benar, tidak selalu, ya, efektif itu mengacu kepada kebakuan berbahasa. Dah paham itu, nah? Oleh untuk lebih jelasnya, ini, nah, Pak sampaikan, ya. Dan kaidah dari bahasa teks prosedur. Yang pertama, dia menggunakan kalimat yang bersifat informatif. Ya, informatif itu mengacu kepada kalimat yang informasinya bersifat memberitakan, berita dia. Sehingga dalam prinsipnya ketika penuangannya ke dalam sebuah kalimat, dia diakhiri dengan tanda baca, apa Nana? Kalimat berita, tanda baca titik. Ya.
Kemudian lanjut ke kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat imperatif yang informasinya memberikan suatu perintah. Tahu yang dimaksud dalam perintah? Pasti tahu ya. Itu yang ditandai dengan tanda seru. Kalau dilihat dari katanya, biasanya menggunakan apa, Nana? Kata perintah itu? Apa? Tulislah sebuah kalimat di papan. Menggunakan kata apa? Menggunakan kata tulislah, ditandai dengan sebuah partikel. Partikel apa tulislah? Partikel la. Berarti nah, itu perintah. Kemudian masuk ke kata lain selain partikel la. Partikel la juga apa? Coba kasih perintah Pak sekarang. Bisa? Iya, coba lengkapi. Tolong panggilkan ibu. Iya, tolong panggilkan ibu. Ada menggunakan kata apa di sana Nak, yang menyatakan perintah? Panggilkan. Ditandai dengan sebuah akhiran. Dan itu Nak, itu cirinya partikel la, katanya berakhiran am. Dan itu kalian sudah terapkan setiap hari pada itu kalau perintah. Kemudian yang ketiga adalah kata bilangan. Kata bilangan ini mengacu kepada penomoran. Misalnya kata pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Yang keempat adalah kata penghubung temporal. Temporal itu masuk ke penunjukan apa Nak? Waktu. Apa misalnya? Misalnya adalah satu, setelah itu, kemudian. Ini kan soal SD kalian. Hari ini saya mandi, lalu mencuci baju, lalu mencuci piring. Itu kan sebuah teks yang umumnya ya pada waktu SD sering menggunakan kata lalu. Ya, itu juga masuk ke kata penghubung temporal. Nah, itu 4 Nak, kaidah kebahasaan ataupun ya ciri bahasa dalam sebuah teks tersebut. Dah, oke, lanjut. Kalau sudah, kita analisisnya begini. Kalian kan amati sekarang sebuah teks, ya, cara membuat tempat catat tadi. Ya, coba lihat. Kira-kira ada enggak kalimat informatif? Mana yang menunjukkan kalimat informatif, mana? Kalimat utama pada paragraf pertama. Yang bunyinya adalah Lipat data merupakan salah satu makanan khas Bali yang terbuat dari sayuran, rebus dan ketupat. ya, coba silakan. Ya, betul ya. Itu adalah kalimat informatif. Artinya isinya itu memberikan suatu berita gitu. Nah, tuh. Makanan ini berperan dalam mengembangkan pariwisata dan perekonomian di Bali. Sekarang kan banyak, ya. Semenjak pandemi, orang-orang yang kena
pemutusan kontrak kerja beralih ke berwirausaha. Salah satunya yang digunakan berwirausahanya adalah berjualan cepat campur. Dah. Lanjut. Bagaimana dengan kata ini, nak? Ada kata bulatlah dan kata tambahkan. Itu masuk ke mana? Masuk ke kata imperatif ataupun kalimat imperatifnya. Ya. Lanjut. Ada kata bilangan yang ditandai dengan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, dan kelima. Itu sudah masuk pada sebuah kata bilangan. Kemudian terakhir adalah kata penghubung temporal yang menunjukkan waktu. Coba lihat, ada enggak? Penggunaan kata ya, ada kata setelah itu. Kemudian ada kata itu adalah dua kata yang menunjukkan bentuk kata penghubung temporal. Itu wajib, anak, ya, sebagai syarat mutlak dilihat dari kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Dah paham belum? Ya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, anak-anak, ya, mengenai teks prosedur, ya, yang sebenarnya sudah kalian terapkan, ya, dalam kehidupan sehari, cuma kalian lupa ingatan. Ya, lupa ingatan itu dalam arti kalian tidak sadar, ya, kalian itu sudah pernah melakukannya, ya, cuma sekarang perlu dikeluarkan secara tertulis, ya, itu yang harus kalian perlu lakukan sehingga arahnya ke situasi yang lebih formal. Dah, paham kan? Nanti kalian juga bisa, ya, menerapkan ini. Dan ketika kalian menulis sebuah teks prosedur, itu berdasarkan keterampilan yang kalian miliki. Misal di tata boga, kalian kan belajar praktik, kan? Ya, ketika belajar praktik, kalian menerapkan gitu. Ya. Nah, cuma kedepannya adalah target kita informasikan. Ya, berbagilah informasi, berbagi ke pengetahuan. Dah. Nih, lebih jelasnya silakan disimak. Ya. Ini Pak tampilkan sebuah video. Teman-teman, hari ini aku mau masak masakan yang ini. Aku mau masak bacang kampung. Mau tahu caranya? Tonton terus ya. Selamat datang di channel Haknya. Siapkan kangkung. Sebentar. Sebelum lanjut, perhatikan bahasanya, nanya. Jangan kalian cuma fokus kepada makanannya, ya. Nanti kalian di sini lapar, gitu. Ya. Yang fokuskan adalah bahasanya, nah. Dan strukturnya kan sudah pasti ada di sana. Ya, itu yang Pak pesankan kepada kalian. Halo teman-teman, hari ini aku bakal masak masakan yang ini. Aku mau masak bacang kampung. Mau tahu caranya? Tonton terus ya. Selamat datang di channel Haknya. Siapkan kangkung, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk limau, garam, gula, terasi, dan penyedap rasa. Langkah pertama, kita goreng bahan-bahan ini
Langkah kedua, setelah digoreng, bahan-bahan tadi langsung diulek. Tambahkan garam, dan terasi yang sudah dibakar. Ini sudah masuk kemana? Sudah apa Nana? Maka Tambahkan irisan tomat. Ingat, tomatnya tidak digoreng. Masukkan gula dan penyedap rasa sesuai selera. Terakhir, kasih perasan jeruk limau. Langkah berikutnya, sayur kangkungnya direbus. Dan ini dia hasilnya. Sangat cocok disajikan dengan nasi hangat. Kamu bisa mencobanya di rumah. Dah? Dah Nana? Gimana? Enak nggak kira-kira? Pernah nggak kalian membuat itu Nana? Ya, sering bahkan ya. Apalagi cewek, sukanya pedas semua, kalau Pak enggak. Ya. Itu anak-anak, pada prinsipnya seperti yang Pak katakan tadi, kalian sudah pernah ya melakukan prosedural, ya prosedural kerja, entah itu membuat, menggunakan ataupun melakukan. Oleh karena itu, sekarang kalian cuma menggunakannya ke dalam sebuah bentuk tertulis. Nanti buat sebuah teks. Nah, pada prinsipnya nanti ya pembelajaran kali ini semua akan berbasis teks, ya, dan akhirnya juga hasilnya adalah berupa teks. Dan paham itu? Lebih-lebih kalian nanti teks yang kalian buat nanti kalian bisa dibuatkan seperti ini, nah, dikemas menjadi audio visual, ya, dan itu dibuat secara menarik yang jelas sehingga kalian tinggal mempelajari bagaimana penyampaiannya secara lisan saja. Seperti yang katakan tadi, dalam penyampaian lisannya adalah ya menggunakan bahasanya yang baik dan benar. Sama halnya seperti yang ditayangkan tadi. Menggunakan tak kalimat ataupun kata perintah. Apa misalnya disebut? Masukkan, kemudian tambahkan. Kata penghubung temporalnya ada enggak? Ada kata penghubung temporal yang disampaikan? Kemudian. Dan kemudian dilihat dari strukturnya kira-kira bagaimana? Lengkap tidak? Lengkap? Lengkap tidak? Oke, coba lihat. Tujuannya ada tidak? Hah? Tujuannya tidak. Kemudian yang ada adalah material dan langkah. Disinilah letak kekurangannya, ya. Paham kan anak? Itu
itu kalian sudah bisa berarti untuk melakukan sebuah telaah. Lanjut. Nih kira-kira untuk kesimpulannya. Ya. Yang pertama struktur teks prosedur. Ya. Kemudian kaidah kebahasaan. Bahwa kita dalam hal ini belajar mengenai tujuan, material, dan langkah-langkah itu merupakan sebuah struktur. Kemudian lanjut ke kalimat informatif, imperatif, kata bilangan dan temporal. Itu sudah masuk ke apa namanya? Kaidah kebahasaan. Dan yuk, terakhir ya, coba kita menelaah teks secara bersama. Ini pertanyaan teks yang berbeda ya, biar kalian tidak lapar. Kita berkelanjutan makanan, terus lama-lama kalian tidak fokus nanti. Ini Pak tampilkan sebuah teks yang berbeda yang tidak ada berhubungannya dengan buku garam, tidak ada di sini. Apa judul teksnya? Cara membuat lampu hias. Nah, coba lihat, kira-kira dilihat dari strukturnya, teks ini benar atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Dilihat dari faktor strukturnya. Apa misalnya yang salah? Coba kita ini. Paragraf kedua harusnya berada di paragraf pertama. Ya, paragraf kedua harusnya berada di paragraf pertama. Betul? Betul kan? Betul. Lanjut. Itu saja kesalahannya. Sehingga dari Paragraf pertama harusnya berada di paragraf kedua. iya, itu kan berapa dia? Yang kedua itu sudah pertama, yang pertama berarti yang kedua. Struktur selanjutnya nah, siapa yang bisa menemukan? Ya, bahan-bahannya harusnya berada di sebelum langkah, karena langkah-langkah itu merupakan struktur yang terakhir, anak-anak. Sudah? Bisa dipahami itu? Bisa. Sampai di sini, ya. Coba Pak minta 2 siswa yang Pak minta kalian benar-benar paham tentang tes prosedurnya ini. Masalahnya kalian terganggu dengan fokus makanannya. Oke, coba 1 siswa. Siapa yang bisa menyampaikan kira-kira pembelajaran kita apa ini? Ya, terus kita. Kesimpulannya, Ya, silakan. menurut saya, tes prosedur memiliki 3 langkah-langkah yang terdiri dari tujuan, material, dan langkah-langkah. Adapun kaidah pembahasannya menggunakan kalimat pernyataan umum, kalimat interaktif, menggunakan kata bilangan dan kata penghubung. Ya, itu yang dipelajari ya. Kemudian ada yang lain, anak-anak? Ada. Silakan, Budi. Dari kesimpulan saya yang dapat, kalimat pernyataan umum ditandai dengan berupa perintah yang bisa kalimatnya tanda baca titik. Kemudian kalimat perintah ditandai dengan partikelar dan kata berakhiran -an. Kata bilangan adalah kata pada penomoran dan kata temporal adalah setelah itu. Kemudian lalu dan lain-lainnya yang menunjukkan waktu. Sudah sampai sana? Ya. Demikian anak-anak, bahwa yang kita pelajari hari ini adalah terkait dengan 1, struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, ada strukturnya itu terdiri atas 3. Ada tujuan, ada material, dan ada langkah. Kaidah kebahasaannya 1 adalah informatif, imperatif,
dengan tidak? Tidak? Oke, kalau tidak, Pak berikan kalian tugas anak-anak ya, untuk mengasah ya, kembali pemahaman dan meningkatkan pemahaman kalian. Ini adalah tugas kalian. Ya, dalam tugas ini Pak berikan petunjuk kalian untuk melakukan sebuah telaah. Yang jelas ada dua teks, ya, ada dua teks. Kalian melakukan sebuah telaah. Ya, yang pertama itu adalah teksnya berjudul cara membuat ayam betutu khas Bali. Ya, kemudian yang kedua adalah teksnya berjudul cara membuat sate lilit. Nah, ini kembali ke makanan. Silakan kalian telaah. Yang jelas dalam kedua teks tersebut adalah teks yang mencerminkan kesalahan. Silakan kalian perbaiki sehingga menjadi sebuah teks prosedur yang benar. Dan untuk pengerjaannya silakan kalian membagi kelompok. Terdiri atas 4, 5 atau 9 nomor ya. Dan kalau sudah, ini langsung Pak bagikan. Silahkan ditulis identitas kalian, ya, nama kelompoknya. Pak anggap kelompoknya Sofi kelompok 1 ya, 1. Ini merupakan kelompok 2. Silahkan nanti ditulis identitasnya, kemudian dikerjakan. Ya. Lanjut. Kira-kira untuk waktunya 20 menit cukup? Cukup. Kalau sudah, silakan anak dikerjakan. Anak-anak, kemarin kan Pak sudah berikan ya tautan untuk materinya. Ya, silakan kalian bisa ya memanfaatkan itu untuk menambah ya sumber materi yang ada pada buku Nana.
Anak-anak, ya, untuk teksnya itu kalian boleh menggunakan bahasa ataupun kalimat kalian sendiri, ya tidak mesti terpaku yang ada pada teks gitu. Ya, yang jelas ingat gunakan kalimat yang baik dan benar. Tidak mesti kalian terpaku pada teks, tidak mesti jumlahnya sama, katanya sama persis begitu. Enggak. Dan khususnya pada penyampaian di tujuan.
Ya, perhatikan anak. Waktu kalian lagi 5 menit anak ya. Sudah berlangsung 15 menit. Oke, sudah? Anak, apabila sudah, silakan kalian menantikan anak menyampaikan hasil pekerjaan kalian untuk mendapatkan tanggapan dari teman kalian. Kemudian yang menyimak, yang belum dapat giliran, silakan simak baik-baik untuk berikan tanggapan anak. Boleh bertanya, boleh saran, boleh juga berupa kritik. Dah, demikian. Silakan, siapa yang mulai kelompok 1? Siapa yang mewakili? Ya, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Silakan video. Cara membuat ayam betutu. Ayam betutu adalah kuliner khas Bali yang kaya akan bumbu. Betutu artinya proses mengolah daging. Awalnya, betutu dimasak dengan bebek, namun saat ini bisa menggunakan bebek dan ayam. Bahan-bahannya 700 gram ayam, 2 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan minyak, 2 batang serai, 1 bungkus royco kaldu ayam, 200 gram daun singkong rebus, 4 lembar daun jeruk, daun pisang untuk membungkus, bumbu halus, 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 12 buah cabai keriting, 2 cm kunyit bakar, ketumbar butiran, 2 cm jari parut, 2 cm lengkuas parut, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula merah. Langkah-langkahnya, pertama, lumuri ayam utuh dengan garam dan jeruk nipis secara merata, kemudian diamkan hingga meresap selama kurang lebih 15 menit sisihkan. Yang kedua, ambil sebagian bumbu, aduk bersama daun singkong dan jeruk nipis, masukkan hingga ke dalam rongga perut ayam. Yang ketiga, panaskan minyak, tumis bumbu halus dan serai hingga harum. Masukkan royco kaldu ayam, aduk dan angkat. Berempat, lumuri sisa bumbu halus keseluruhan permukaan ayam secara merata. Bungkus dengan daun pisang, kukus selama 45 menit dan angkat.
setelah kecoklatan, belah ayam memanjang daun 2 bagian. Ayam betutu siap disajikan. Ya, demikian. Kira-kira bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan enggak? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Budi. Untuk membuat ayam itu, ayamnya boleh nggak direbus? Tidak. Ya, silakan ditanggapi. Kandit, Puspita atau kelompok lain yang membantu, silakan Puspayanti. Bagaimana ayamnya boleh direbus tidak sebelum proses mengawali ya untuk membuat ayam betutu? Oke, Puspayanti, bantu. Tidak, Ya. karena tekstur ayamnya tidak boleh basah. Oh tidak. Gimana Budi? Sudah? Sudah. Lanjut. Di kelompok 2 giliran presentasi. Silakan sampaikan anak-anak untuk bertanya tanggapan. Teksnya yang berjudul apa? Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 2. Kelompok lain perhatikan ya. Cara membuat sate lilit. Teksnya cara membuat sate lilit. Haluskan kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, hijau, cabai lengkuas, garam, dan gula merah. Setelah itu, panaskan sedikit minyak di penggorengan dan tumis bumbu hingga harum. Campurkan ikan tenggiri dan ayam. Pilih tambahkan tepung kanji, terigu, kencur, dan tumisan. Keempat, bentuk sate lilit sebatang serai dan panggang dengan api kecil. Kelima, lainnya setelah lilit bersama sambal matang, nasi dan lengkapnya. Siap disajikan. Bagaimana Budi? Ya, Ada yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya? silakan kelompok lain untuk menanggapi. Sofi. Apakah boleh menggunakan daging selain ayam, babi, ikan? Jelaskan. Apakah boleh selain yang disebutkan menggunakan bahan untuk sapi? Pertanyaannya adalah bahannya ya, ditanyakan. Boleh, tapi tergantung dengan tekstur dagingnya. Kayak sapi juga boleh pakai sate, karena teksturnya itu belum bisa dipakai dalam sate kayak begitu. Ya. Ah, sapi. Sudah? Gimana? Kelompok lain sudah? Kan anak perhatikan ya. Ya terkait dengan diskusi kalian, Pak berikan komentar. Ya pada prinsipnya kalian sudah berhasil menemukan ya letak kesalahan dari sebuah teks. Ya, semua sudah disampaikan secara beruntun sehingga sudah menjadi teks prosedur yang baik ya, yang benar. Kemudian lanjut Pak menanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan
pertanyaan dari siapa tadi? Budi ya, terkait dengan teks yang pertama, cara membuat yang dulu. Nah, dalam presentasi kali ini sudah bagus, cuma yang Pak kedepankan adalah kalian mengutamakan teksnya, ya, teksnya, artinya dilihat dari strukturnya bagaimana, langkahnya bagaimana yang dibuat gitu, atau bahasanya, pilihan diksinya gitu. Mengenai pertanyaan itu, jujur Pak agak bingung mengapa demikian, karena Pak bukan guru masak, bukan guru kalian, ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian tadi rasanya kalau menurut Pak terkait dengan pertanyaan tadi, kalau sudah mengacu kepada langkah-langkahnya yang ditetapkan, otomatis pasti itu saja yang diikuti, ya. Tapi kalau diubah dengan cara lain, barangkali tidak, ya. Kalau di awal sudah ditegaskan untuk melumuri, ya kan tidak mesti harus merebus dulu. Nah, itu barangkali ya sedikit dari pemahaman Pak. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua terkait dengan bahan dari sate. Nah, itu sebenarnya banyak. Sate itu kan, sate lilit itu kan adalah tekniknya. Kalau kan ada dua, misalnya, ya kita hari ini bahas sate sedikit ya. Dari sate itu kan ada dua teknik, ada yang dililit, ada yang ditusuk. Nah, satu lilit itu adalah tekniknya. Kalau bagian dari bahan banyak, sapi juga bisa, ayam juga bisa, dan ikan juga, apalagi yang jelas diupayakan dalam bahan itu pengolahannya agar bisa dililit, karena susah memang. Salah satu caranya adalah mungkin campur dengan telur biasanya yang Pak temukan, ya, mungkin tepung, ya, tepung apa namanya itu kan? Ya, tepung tapioka, ya. Kemudian apa lagi biasanya yang digunakan? Santan, ya, yang digunakan untuk mempermudah agar bahan itu lagi itu bisa di. Sudah demikian anak-anak, ya, bagus sekali penampilan kalian untuk hari ini. Silakan kalian bertepuk tangan untuk persiapan. Kalau sudah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Untuk selanjutnya anak, ya, Pak akan memberikan kalian tes untuk meningkatkan kemampuan kalian kembali, ya. Soalnya berupa pilihan ganda. Dah, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit, cukup ya. Karena jumlah soalnya sedikit, teman-teman. 5 soal. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Disilang saja jawaban murid kalian benar.
Sudah? Oke, kalau sudah langsung Pak Bung ambil ya untuk tugas kerja. Sudah, perhatikan tampilan di depan anak-anak. Ya, bisa dibaca itu. Nah. 13 seakan-akan kau akan mati besok. 13 seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya, itu yang dipesankan oleh tokoh Mahatma Gandhi. Ya. Kenal? Hah? Kalian udah tahu Mahatma Gandhi? Kalau bukan secara tatap muka maksudnya. Ya. Itu salah satu kan tokoh yang ada di berasal dari mana? India. Ya. Nah, dalam proses pembelajaran yang ditekankan adalah bukan sebatas selesai. Ya, yang ditekankan adalah bahwa upayakan kalian memiliki pemikiran kita belajar ini manfaatnya apa setelah keluar dari ruangan ini, apa manfaatnya. Jangan sampai kalian ketika keluar dari ruangan sudah hilang semuanya. Nah, itu yang Pak tekankan sekali kepada kalian. Mudah-mudahan dalam pembelajaran selanjutnya kalian tambah aktif anak-anak, ya, tambah aktif, tingkatkan kembali keaktifan kalian. Ya, nah sementara ini kalian sudah bagus sekali pembelajarannya. Ada yang sudah merespon, ya. Karena pembelajaran yang baik itu adalah memberikan respons, bukan sebatas kalian cuma mendengar saja, tetapi ada proses menyimak. Menyimak itu ditandai dengan adanya respon. Udah, paham teman-teman? Nah, oke, dari demikian pembelajaran yang kita sudah lalui, kira-kira ada yang sebelum tidak? Apa kesulitannya pembelajaran ini? Oh, apabila menyampaikannya secara lisan, ya. Iya, menyampaikan secara lisan itu memang perlu berlatih ya, secara berkelanjutan, berkesinambungan terkait dengan apabila kalian bermaksud untuk menyampaikan sebuah informasi seperti yang disampaikan yang ada di dalam video itu, ya. Pelan-pelan saja. Yang jelas kalian fokuskan dulu tahap terkait dengan penulisan, ya, teks sehingga teks itu menjadi benar. Ya, kalau sudah benar teksnya itu baru ke tahap menyampaikan secara lisan. Paham anak-anak? Untuk selanjutnya pertemuan terakhir kita akan belajar Pak Simun sedikit sekarang menulis, ya, praktek menulis, bukan sebatas teori saja. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, praktek menulis anak-anak, ya. Kemudian kita juga akan belajar menyampaikannya, hasil pekerjaan ataupun hasil tulisan kalian sendiri. Yang jelas tes prosedur yang akan dipraktikkan nanti adalah tes prosedur yang kompleks, ya, yang lebih panjang lah strukturnya. Dilihat dari jumlah kata, jumlah kalimatnya, jumlah lakarnya, dan lain-lain. Nah, demikian anak-anak, ya, bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, silakan kita akhiri anak-anak. Mengakhiri kegiatan hari
Berdoa selesai. Akurat